Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Hari ini kita akan memulai ibadah IHMPT kita bernyanyi dari Gita Bakti 6 bait yang pertama dan kedua, bernyanyilah Orang Percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Kembali kami akan beribadah di minggu pagi ini. Meskipun kami terpisah ruang dan waktu, tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa hadir dalam persekutuan kami ini. Karena itu ya Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada Engkau saja dari awal hingga akhir ibadah persekutuan teruna kami ini. Di dalam nama Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari Gita Bakti 6 bait yang ketiga, bernyanyilah Orang Percaya. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Adik-adik terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Bapa, Kau diamkan suara-suara dalam hati kami, kecuali suara-Mu, Bapa. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap mendengar. Amin. Adik-adik terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Markus 7 ayat 1 sampai 16, demikian bunyinya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga.
Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi adik-adik. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di dalam minggu kedua di bulan Maret 2022. Kakak bersyukur hingga detik ini dan saat ini kita bisa bertemu kembali, meskipun kita bertemu masih dalam kondisi online, tapi kakak percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kalian dalam beribadah dan semangat kalian untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini. Adik-adik, kita tadi sudah membaca dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Ya, cukup panjang ya pembacaan firman Tuhannya. Namun di sini kakak akan menjelaskan mengenai isi dari firman Tuhan tersebut. Adik-adik, di rumah kalian pasti punya aturan-aturan yang harus kalian jalankan atau yang harus kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari selama kalian berada di rumah. Demikian pula dengan aturan di sekolah. Atau kalau di rumah misalnya kakak ambil contoh saat makan. Saat makan kalian, mungkin ada di antara kalian yang memang terbiasa makan dengan keluarga, itu duduk di meja makan bersama dengan papa, mama, adik atau kakak. Dan mama sudah menyiapkan di meja makan itu piring, sendok dan garpu, minuman di tempatnya masing-masing. Dan mungkin ada di antara kalian yang ketika kalian makan itu tidak diperbolehkan bicara. Mungkin ada seperti itu, tidak diperbolehkan ngobrol. Jadi kalian harus benar-benar fokus sama makanan. Sampai selesai makanan kalian, baru kalian bisa berbicara. Ada juga yang mungkin makanannya itu terbiasa di piring itu harus habis. Tidak boleh tersisa satu nasi pun.
kadang di orang tua dulu, zaman dulu kakak, ayo harus makan nasinya harus habis. Kalau ada sisa nasi, nanti nasinya nangis. Dulu sih kakak, masa sih percaya-percaya aja waktu masih kecil. Wah, nasinya bisa nangis ya? Akhirnya hal itu yang membuat kakak, oke, berarti aku harus makan habis. Aku harus menghabiskan semua nasi yang ada di dalam piring itu aku harus habiskan. Gak boleh ada sisa. Ada juga yang mengatakan kalau makanan yang gak habis, nanti dapat pacar atau dapat jodohnya jenggotan. Ada banyak hal-hal yang seperti itu. Atau ada juga yang mengatakan teman-temannya nanti nasinya kalau ada sisa, kasihan ketinggalan, harus ikutan masuk. Padahal tujuannya sebenarnya adalah supaya kita menghabiskan makanan kita. Saat ini kakak lebih menggunakan logika dalam berbicara dengan Matthew. Kalau dia tidak habis, kakak akan minta Matthew untuk menghabiskan dengan alasan di luar sana banyak anak-anak yang belum bisa makan seperti apa yang Matthew makan. Dan secara logika seperti itulah dia berpikir akhirnya. Dan hingga saat ini setiap dia makan, dia pasti akan ngambil nasinya sesuai dengan apa yang dia mampu. Dan semua yang ada di dalam piring itu pasti dia habiskan. Karena kakak terbiasa untuk mengatakan pada Matthew, kalau tidak habis, di luar sana banyak yang gak bisa makan. Jadi kita harus bersyukur kita masih bisa makan seperti saat ini. Jadi kakak sudah terbiasa menyampaikan ke Matthew secara logika. Jadi ketika Matthew makan pun, dia akan menghabiskan makanannya. Bukan dengan cara kakak mengatakan bahwa nanti nasinya nangis, atau nasinya harus ikut bersama-sama dengan kamu. Tidak seperti itu. Tapi kakak mengajarkan pada Matthew untuk Matthew mulai berpikir bahwa apa yang ia dapatkan sekarang itu harus disyukuri. Mungkin ada juga selain tata cara makan, adik-adik mungkin ada juga yang orang rumahnya mungkin suka bilang kalau misalnya kalian lagi, khususnya yang perempuan-perempuan nih, kalau lagi berdiri di depan pintu, mungkin masih ada ya orang tuanya. Tapi kakak percaya sih di sini mungkin nggak ada. Ada yang bilang jangan berdiri di depan pintu, nanti susah jodohnya. Atau kalau misalnya membersihkan nyapu, jangan sapu malam-malam, nanti jodohnya gondrong dapetnya. Padahal sebenarnya tujuannya bukan itu ya. Mungkin kalau nyapu malam-malam nggak akan bersih, jadinya nggak bersih karena lampu atau penerangan di rumah kita itu nggak maksimal. Kalau siang-siang dibantu oleh matahari, pasti hasilnya akan maksimal. Dan berdiri di depan pintu sebenarnya bukan karena nanti susah dapat jodoh, tapi orang akan jadi susah atau terhalang untuk lewat. Nah, hal-hal seperti inilah yang terjadi juga pada saat dulu ketika Tuhan Yesus sedang mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan. Mengajarkan kepada begitu banyak orang, kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Di mana Tuhan Yesus sendiri mendapatkan banyak pertentangan atau perdebatan dari orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Tuhan Yesus mendapatkan banyak pertentangan dari hukum Taurat, sedangkan Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka itu lebih taat kepada adat istiadat daripada kepada kebenaran akan firman Tuhan. Di kita sendiri pun kita memiliki banyak adat istiadat.
ada adat Jawa, Batak, Sunda, adat Ambon, Manado, Nias, dan banyak lagi. Karena kita adalah bangsa yang banyak dan memiliki beragam adat istiadat. Dan kita bukan untuk meniadakan atau menghilangkan adat istiadat itu, tidak. Tetapi yang harus menjadi utamanya itu adalah mengenai kebenaran akan firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita bisa tahu kebenaran akan firman Tuhan? Rajin baca Alkitab dan dekat sama Tuhan. Kalau kita rajin baca Alkitab, kita tahu firman Tuhan, kita sering beribadah, mendengarkan khotbah, kita punya pengalaman pribadi juga dengan Tuhan. Segala macam hal-hal di luar sana yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan itu bisa kita hadapi. Kita bisa lebih bijak dalam memilih mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak harus kita ikuti. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kakak mengajak adik-adik untuk adik-adik lebih mengetahui lagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Banyak baca Alkitab, berdoa, dekat sama Tuhan. Khususnya pada saat ini kondisi di dunia ini benar-benar nggak menentu ya. Kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19, tapi kita bisa terus mengucap syukur. Kita masih bisa ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Itu semua karena anugerah dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan semata. Jadi adik-adik, kita memiliki beragam budaya, bahasa, tapi satu yang harus kita ingat adalah kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah yang dahsyat, dan kita mempunyai kebenaran akan firman Tuhan. Itu yang harus kita ingat selalu. Adik-adik, saat ini kalian masuk di dalam zaman digital, begitu banyak kalian bisa mengakses begitu banyak aplikasi ataupun dari internet, dunia di internet begitu banyak yang kalian bisa akses. Tapi ingat, kalian tetap harus menjaga apa yang menjadi kebenaran itu sendiri. Kalian harus bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Dan terus libatkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Jangan biarkan kehidupan kalian didominasi oleh keinginan kalian sendiri. Tetapi biarlah minta Tuhan untuk bekerja dalam hati dan pikiran kalian. Kita hidup di dalam dunia ini, kita punya banyak beragam bahasa dan budaya, tapi kita punya satu Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, dan bangkit untuk siapa? Untuk kita, umat manusia, untuk adik-adik, untuk kakak, untuk adik-adik, untuk mama, papa, dan semuanya. Karena itu, mari adik-adik, kita semakin dekat sama Tuhan, meskipun perbedaan tantangan di luar sana akan kita hadapi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita, menjaga hati dan pikiran kita, menjaga kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kalian, dan terus minta pertolongan Tuhan, dan tetap setia
di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 285 bait yang pertama, dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Dan berkatilah pemuda serta anak-anak dengan kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan, serta berkati pemimpin kami dan seluruh aparat pemerintah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, terutama untuk pembangunan gereja kami supaya lancar dan dapat segera selesai, tanpa kurang suatu apapun. Berikan berkat-Mu atas gereja kami, sehingga saat gereja kami bertumbuh, maka kami jemaat-Mu juga akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang terpuji dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun yang di Bajem Cisayong ya Tuhan. Berkati dan sertai selalu para pengurus dan juga pelayan PT agar dapat melayani kami teruna dengan baik. Walau IHMPT yang saat ini masih dilakukan online, berkati peralatan dan internet yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami, anak-anak-Mu, agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin berdoa untuk keluargaku, yaitu bapakku, mamaku, kakakku, adikku, nenekku, kakekku. Kiranya mereka selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa semoga apa yang mereka lakukan kiranya bermanfaat untuk sekitarnya, dan aku juga berdoa untuk COVID-19 semoga cepat pergi dari bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukan kebutuhan sehari-hari kami seperti biasa, tanpa takut untuk keluar. Tuhan, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami peralaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita. Persembahan bisa adik-adik titipkan kepada kakak-kakak layan, atau adik-adik bisa memberikan melalui barcode yang ada di layar YouTube. Sambil kita bernyanyi dari Gita Bakti 82, bait yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang telah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki sebagai persembahan yang kudus. Kiranya lewat persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu di dunia ini lewat gereja kami. Berkati jugalah setiap orang yang diberikan tanggung jawab untuk meneruskan persembahan ini ya Tuhan, lewat pelayanan kasih-Mu di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 345, bait yang pertama dan kedua, Allah sumber rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling memupah dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati, satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Adik-adik yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, hingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Terima kasih Bapa sudah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa sertai kami dalam hari ini, apapun yang kami lakukan, buat semua berhasil Bapa. Bapa juga jaga dan sertai semua orang-orang yang berada di sekitar kami, khususnya orang tua kami, berkati mereka juga Bapa. Bapa, terima kasih dan kami percaya kehidupan kami terus Bapa berkati, Bapa senantiasa menjaga dan melindungi kami, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu akan terus melingkupi hati dan pikiran kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Amin. Amin.